Jumpa lagi di Ardimu TV. Jumpa lagi di rekomendasi untuk laptop di akhir tahun 2024. Dan kali ini rekomendasinya untuk laptop gaming 10-15 juta rupiah. Oke, laptop gaming 10-15 juta rupiah. Sebelumnya kita udah bikin tuh ya untuk laptop di bawah 6 juta, lalu dari 6 sampai 10 ya. Nah, sekarang kita masuk 10 sampai 15 juta rupiah. 15 juta rupiah. Ada yang thin and light. Nah, ini versi laptop gamingnya. Tapi sebelum mulai, baca disclaimer dulu. Oke, udah dibaca ya disclaimernya. Nah, kita langsung aja mulai. Apa harapan kita dari laptop gaming 10-15 juta rupiah? Oke, buat harapan kami untuk prosesor dia minimal 6 core. Kita pilih yang semakin baru ya. Oh, yang baru ya. Makin baru makin bagus. Jadi kita bakal pilih yang paling baru dengan harga masih di 10-15 juta rupiah. Iya, tentunya. Terus discrete GPU-nya harus generasi terbaru atau paling nggak satu generasi sebelumnya. Oke. Ya. Terus RAM-nya 16 GB, tapi kalau di bawah 16 GB ini harus bisa di-upgrade. Tapi rata-rata bisa di-upgrade sih kalau laptop gaming. Udah ada sih. Ya, ada yang di atas 15 juta bahkan. Yang nggak bisa di-upgrade. Tapi ya, kita milih yang bisa di-upgrade. Bisa di-upgrade. Oke. Terus layar minimal Full HD IPS dengan refresh rate di atas 60 Hz. Kalau ada yang ngasih 30 Hz aneh. Tapi Full HD IPS. Iya, Full HD IPS ya. Jadi kalau layarnya bukan IPS enggak dipilih. Poinnya. Oke, langsung aja kita mulai dari yang pertama. Oh, by the way, ini kita ngurutinnya berdasarkan abjad. Ya, benar. Jadi bukan peringkat ya, bukan peringkat kebalik, bukan peringkat dari bawah ke atas atau atas ke bawah, bukan, tapi dari abjad. Dan kita mulai dari huruf A. Apa dulu? Kita ada Axio Pongo 750. Sebentar, ini berarti Acer nggak ada ya? Kalau udah AX. Iya, langsung ke skip. Dan Asus juga nggak ada ya? Iya. Oke. Sayangnya pilihannya agak. Kali ini menarik sih sebetulnya ya. Tidak ada apa-apa against yang dua itu. Cuman mungkin pada saat kita milih yang dua brand itu terlihat tidak sedemikian hebatnya. Tapi kadang-kadang ya. Nah, antara jarak kita syuting ya sama kita ngedit terus tayang tiba-tiba harganya turun tuh. Iya, bisa berubah. Bisa jadi terus atau tiba-tiba masuk SKU baru yang varian baru. Enggak tahu juga dah. Kalau laptop tuh kayak begitu tuh. Iya. Enggak ada aba-aba terus tiba-tiba masuk aja. Setidaknya ini yang kita lihat pada saat kita ngecek ya. Dan pada saat kita syuting itu sebelum syuting kita masih ngecek lagi ya. Oke, enggak ada yang baru lagi masuk. Oke, ya sudah kita mulai syuting. Iya, benar. Mulai dari awal, Axio apa? Pongo 750. Ini kita udah review sebenarnya. Udah. Jadi hal pertama yang perlu diperhatikan itu adalah suhu kerja agak tinggi di profil performa paling tinggi itu. Gunakanlah profil entertainment. Benar. Kalau Axio namanya entertainment namanya. Iya, enggak Clevo. Iya. Oke, terus layar ini belum 100% sRGB. Paling enggak udah IPS. Kamera masih 720p, terus dia tidak ada Microsoft Office, tapi biasanya kalau Axio dia ngasih LibreOffice ya. Dan kita masih bisa install Office. Masih bisa install Office. Iya, ini harga 14 jutaan ya. Iya, 14,3 sekitar. Oke. Sisi menariknya? Sisi menariknya dia pakai prosesor 10 core Intel Core Gen 13. Oke. Yang H series Core i7 13620H. Udah oke nih. Ya. Terus dia pakai RTX 4050. Kekinian. Setidaknya di akhir 2024 kekinian. Kita nggak tahu nanti kalau mulai masuk 2025. Oke, terus. Terus RAM-nya langsung 16 GB, DDR4 dual channel, jadi langsung kencang, langsung bisa dipakai. Langsung kepasang semua ya di dua slot ya. Langsung dua slot. Terus dia ada dan dia pakai 2 slot SODIMM, jadi emang masih bisa di-upgrade. Tapi mesti cabut dulu. Iya. Jangan nanya ada yang 4 slot SODIMM nggak di harga segini? Nggak ada, udah nggak ada. Ada 4 slot SODIMM nggak ada. Kalau ada tuh udah versinya atas banget biasanya tuh. 70 kayaknya. 70 juta. 50-70 juta tuh masih mungkin tuh ada 4 slot SODIMM. Kalau di sini nggak ada. Paling nggak untuk sekarang belum ada yang pakai 4 slot SODIMM. Terus dia ada 2 slot M.2. Oh, oke. Berarti ada satu yang kosong ya berarti ya. Satu kosong. Terus layar Full HD IPS 144 Hz. Garansi 3 tahun ala Axio. Terus ada garansi kelalaian pengguna yang mengcover kecurian. 1 tahun. 1 tahun yang ini ADP-nya. ADP-nya Axio. Tapi ini ADP-nya plus kecurian loh. Plus kecurian. Plus kehilangan. Iya.
Bukan cuma jatuh doang. Nggak cuma jatuh doang. Kalau cuma, tapi itu 1 tahun ya, bukan berarti 3 tahun 3 tahunnya gitu. Paling enggak sudah ada. Iya. Paling enggak sudah ada. Setidaknya aman lah, terjamin. Iya. Oke, berikutnya ada apa lagi? Ya, berikutnya masih laptop yang sama. Bentar. Ini laptopnya sebenarnya beda ya brandnya. Yang ini Colorful X15 XS. Harganya Mohon maaf nih beda tapi OEM-nya sama. Yang dulu kita tes soalnya Clevo juga. Iya, Clevo juga soalnya. Ya, yang ini harganya di 10.394.000 Murah rupiah. nih. Murah. Kepleset dikit masuk ke rekomendasi yang sebelumnya harusnya. Iya. Jadi jangan-jangan nih ntar waktu video tayang harganya jadi 9,9. Bisa jadi. Atau diskon pas 12-12 diskon 12-12 kita nggak tahu. Tapi kita lihat harganya yang sekarang ada di atas 10. Jadi jangan ada yang komplain, harusnya masuk itu. Iya, mungkin kemarin nggak bisa masuk ya. Mungkin ntar masuk ya nggak tahu juga. Naik turun soalnya nih, oke. Nah, masuk ke hal yang perlu diperhatikan dulu ya. Yang ini layarnya masih belum 100% sRGB. Tapi udah IPS Full HD biasa ya. Jadi udah oke harusnya. Udah lumayan. Terus belum dapat Microsoft Office juga. Tapi tenang, alternatifnya ada banyak dan kita masih bisa install Microsoft Office. Iya, tenang, masih bisa pakai Google Drive. Itu Mas juga bisa pakai. Kayaknya orang-orang mikir kalau nggak ada Microsoft Office nggak bisa diinstal Office tuh. Oh, itu juga gara-gara yang satu itu mungkin ya. Apa tuh? Yang nggak ada Google terus nggak bisa pakai Google. Oh ya nggak gitu juga lah, itu kan di handphone. Tapi kok bisa ada orang yang mikir kalau nggak ada Microsoft Office, nggak bisa pakai Microsoft Office tuh kan? Ya itu capek sih pas ngeliat itu. Iya. Ini mau diomelin, apa mau disadarkan, atau nggak usah dijawab aja gitu. Komentar kayak begitu. Bisa loh. Iya, tapi sekarang jangan bingung loh ada yang nanya tuh, karena ada yang nanya. Ada gitu. Oke ya. Bingung. Oke, sisi menariknya apa ya? Masuk ke poin menariknya, ini menggunakan processor 12 core, Intel Core generasi ke-12 H series. Core i5 12500H. Oke. Dan ini dia udah pakai RTX 3050. Ingat tadi harganya 10 jutaan ya? Iya, ini 10 jutaan. Jadi 3050 bagus. Bagus banget. Ya, terus RAM-nya 16 GB, DDR4 dual channel, langsung kenceng, langsung siap pakai. Ya. Dan ini udah ada 2 slot SODIMM. Jadi misal terasa kurang masih bisa di-upgrade, kita tinggal ganti RAM yang udah kepasang. Ada 2 slot M.2 juga, layarnya Full HD IPS 144 Hz. Iyalah, sama yang tadi yang mirip juga yang bikin. Oke. Next kita punya apa lagi? Next kita ada Colorful lagi. Colorful Evolve P15. Oke, harganya 12,5 juta rupiah. Naik dikit. Okay. Tapi yang ini udah pakai 4050. Oh, oke. Tadi 3050 ini 4050. Jauh banget naiknya ini VGA-nya. Terus hal yang perlu diperhatikan RAM bawaannya masih single channel. Oh, single channel. Tapi 16 GB. Kenapa? Kenapa 16 GB? 16 GB kenapa single channel gitu? Nah, itu. Oke, lanjut. Tapi masih bisa di-upgrade. Ya. Terus berikutnya dia nggak ada Office, masih sama kayak yang Colorful sebelumnya. Sama lah, bisa diinstal lah. Oke, terus poin menariknya dia pakai prosesor 8 core Intel Core Gen 12 H series. Ini Core i5 12450H. Oh, berarti malah di bawah ya? Iya, sedikit di bawah. Sedikit di bawah ya. Tapi VGA-nya lebih kencang, RTX 4050. Disuruh milih. Oke. Lalu terus RAM-nya udah DDR5. Iya. Dan itu pakai slot SODIMM jadi masih bisa di-upgrade. Oke. Terus dia masih juga ada 2 slot M.2. Layarnya Full HD IPS 144 Hz 100% sRGB. Bagus. Ini buat content creation. Iya, bagus kencang ini. Dan dia ada Wi-Fi 6E. Iya, dan mesti diingat ya, bedanya sama tadi DDR4. Ya. Ini DDR5. Beda, jadi 16 GB-nya bukan 16 GB DDR4. Iya, benar. Ya udahlah kalian beli aja DDR5-nya. 8 GB udah cukup lah. Ya. Sekarang juga udah murah juga DDR5 kemarin ngecek. Iya, makanya. Yang itu tadi ya masih sisa aja kali ini. Iya. Sisaan. Murah sih buat DDR5 udah bisa kayak gini. Oke, ada lagi? Colorful udah. Nextnya ada apa? Berikutnya kita masuk brand lain, Lenovo. Oke, Lenovo. Kita ada Lenovo harga berapa ini? Log 15. Log 15. Okay. Yang ini harganya 10.849.000. Ingat. Ini 10.849.000 ya, tapi ini harga benar-benar bisa naik turun. Iya, harganya fluktuatif. Karena kita pernah nemu di bawah 10. Ini bisa dibilang ya, ini gue pakai acuan yang agak tinggi. Oh, harganya agak tinggi. Jadi bisa lebih murah, bisa. Iya, karena kita pernah lihat ya, bisa turun di bawah 10 yang satu ini. Kita kemarin nggak masukin di yang laptop di bawah 10 juta karena emang harga acuannya tuh beda banget gitu. Benar. Nggak konsisten gitu. Tapi ya coba aja kalau hoki ini bisa di bawah sebetulnya. Oke. RTX 2050 ya. Ya, ini dia pakai RTX 2050.
Terus yang perlu diperhatikan nih RAM bawaannya 12 GB single channel. Sebentar, ini sebetulnya sebuah kelemahan atau kelebihan? Karena 12 GB tapi satu keping. Iya, benar. Oke. Kalau kapasitas sih sebenarnya udah lumayan. Cuman emang kalau karena ini laptop gaming mau dipakai untuk gaming, sebaiknya upgrade ke dual channel sekalian aja. Oh ya tenang, masih ada slotnya. Ya, ini 2 slot baru kepake 1 di 12 GB tapi. Nggak usah nyari 12 GB, susah. Cari 8 aja. Cari 8 aja atau 16 langsung nggak apa-apa. Lenovo dapat dari mana sih kepingin 12 GB? Dia banyak loh 12 GB nih. Emang ajaib tuh satu ini bisa 12 GB, tapi ada di iPad 12 GB single channel. Ya sudahlah ya, pakai aja tambahin 8 GB udah bisa kalau mau murah banget nambahnya. Toh harganya di 10 juta gitu, 10 juta lebih dikit atau bahkan bisa lebih rendah dari itu. Lalu nah terus kameranya masih 720p, tapi ya udahlah ya laptop gaming kan. Harga segini, oke. Dan poin menariknya ini pakai prosesor 8 core Intel Core generasi ke-12. Jadi dia Core i5 12450HX. HX tapi ya. HX. Oke. 12450HX dan ini dia udah pakai RTX 2050. Ya, terus RTX lah. Ya, RAM-nya DDR5 ya. DDR4 enggak ada yang 12 GB. Betul. DDR5 nih ada 12, ada yang 24 ya gitu. Ya gitu terus dan ini dia punya 2 slot SODIMM. Jadi tadi kita udah bilang ya sebaiknya di-upgrade aja. Terus ada 2 slot M.2. Jadi kalau kapasitasnya kurang tinggal nambah aja. Layarnya Full HD IPS 144Hz 100% sRGB dan mendukung Nvidia G-Sync. Ini Lenovo banget ya. 10 juta. 100% sRGB di 10 juta. Support Nvidia G-Sync. Gak ngarep sih Nvidia G-Sync ya, tapi ya udahlah 100% sRGB-nya aja udah bagus sih sebetulnya. Jadi kalau misal dilihat kan kayak kenapa nggak yang tadi aja, kan yang tadi 10 juta dapat 3050 gitu kan. Yang ini kita ambil karena dia 100% sRGB 100% itu. sRGB. Yang pertama karena 100% sRGB itu berarti buat content creation langsung pakai. Iya, langsung pakai aja udah. Nah, yang kedua itu dia garansinya 2 tahun, garansi ADP juga 2 tahun ala Lenovo. Jadi yang bisa diklaim berulang-ulang. Dan ini harganya 10 juta juga. Terus dia ada bonus Microsoft Office juga dan ada fitur rapid charge sama pengamanan kamera. Jadi kayak shutter buat kamera gitu. Standar Lenovo. Dia masih ada. Standar Lenovo. Backlit keyboard ada nggak ya? Backlit keyboard ada juga warna putih. Oh, oke. Paling nggak masih ada backlit-nya. Iya. Warna putih. Oke, lock ini emang menyeramkan ya. Harganya bisa segitu. Next. Serem. Iya, serem. Dan ini datang dari Lenovo loh. Tadi lawannya kan lokal sama colorful anak baru gitu kan. Ini ada anak lama mainnya. Harganya bisa nempel-nempel nih. Oke, terus berikutnya ada apa? Berikutnya lock 15 lagi. Masih. Ya, terus yang ini pakai RTX 3050 6 GB. Bukan 4 GB. Bukan 4 GB ya, 6 GB ya. 6 GB. Ini yang versi bagusnya. Nggak kalau 4 GB soalnya resolusinya kebatas. Ya kan, buat main game masih kebatas. Kalau 6 GB lebih lega lah ya. Harga di berapa ya? Ini harganya beda 1 juta sih dari yang tadi, sekitar beda 1 juta. 11 sekian. Kalau nggak kena diskon gila-gilaan. Nah itu emang. Oke, terus Oke, hal yang perlu diperhatikan masih sama, RAM bawaan masih 12 GB single channel. Tapi kalau gue perhatiin beberapa toko ada ngasih opsi upgrade ke 20 GB sih. Langsung 20 GB gitu ya. Langsung juga. 2 channel 20 GB. Oke. Itu juga kalau kalian dapat yang 12 ya udahlah upgrade lah. Ya, upgrade. Terus apa lagi yang harus diperhatiin? Cuma kamera 720p. 720p, belum 1080p ya. Oke. Terus poin menariknya dia pakai prosesor 8 core Intel Core Gen 12. Ini sama kayak yang tadi. Oh, 12450HX. Ya. Oke, ya. Terus VGA-nya RTX 3050 6 GB, bukan 4 GB. RAM juga udah DDR5, pakai slot SODIMM semua ya. Iya. Oke. Terus layarnya juga sama Full HD IPS 144Hz 100% sRGB dan G-Sync. Dan G-Sync juga, ya. Backlit keyboard masih sama, kayak yang tadi warna putih. Terus ada pengaman kamera, ada fitur rapid charge, bonus Microsoft Office dan garansi 2 tahun dengan ADP ala Lenovo. Oke, berarti ini bedanya cuman RTX-nya ya? Iya, RTX-nya doang. Oh iya, yang tadi 2050, yang ini 3050 6 GB. Sisanya sama semua sih. Sisanya sama semua sebenarnya. 2050 berarti limitasinya ada di gaming, resolusinya juga ya, resolusinya bisa tinggi. Ya, kalau 3050 6 GB lebih tinggi resolusinya. Tapi kalau buat content creation ini bisa sama loh. Gak ada bedanya kayaknya, cuma beda berapa detik doang. Gak terlalu beda sebetulnya. Oke, next ada apa lagi? Ya, berikutnya masih dari Lenovo lagi.
Yang ini lock 15 juga. Oh, nggak ada Legend di sini ya? Enggak. Belum. Nah, yang ini tapi yang ini pakai RTX 4050. Jadi tadi kita udah 2050, udah 3050, yang ini 4050 ya. Harganya di 14.494.000. Udah nempel-nempel ya, 14,5 juta. Terus hal yang perlu diperhatikannya masih sama kayak tadi sebenarnya, RAM-nya 12GB dan kamera 720p. Nah, poin menariknya ini yang agak beda sih. Soalnya kalau tadi kita bilang prosesornya kan 8 core generasi 12. Yang ini Intel Core generasi 13 H series 10 core. Ini prosesor beda. Ya, ini 13450HX. HX juga. HX juga, dan ini RTX 4050. RAM-nya DDR5 dan dia punya 2 slot SODIMM, jelas karena laptop gaming. Sama. Bisa di-upgrade. Ada 2 slot M.2 juga. Layarnya sama kayak yang tadi. 144Hz, 100% sRGB Full HD. Support Nvidia G-Sync juga. Ini borongan berarti belinya. Nah, ya ini ya ini layarnya sama persis. Tapi ini ada yang beda nih, keyboardnya beda. Apa tuh? Kalau tadi backlight putih, yang ini udah RGB. RGB. Oh, lebih kenceng dong. Iya, 4 zona RGB. Ini jokes ya, jangan dianggap serius ya. Kata jagat RGB lebih kenceng. Enggak guys. Kita bercanda doang. Itu sarkas. Terus setelah itu sama kayak yang tadi ada pengaman kamera juga, ada fitur rapid charge, bonus Microsoft Office. Terus garansinya 2 tahun dan garansi ADP khas Lenovo. Ada ADP. Ada. 2 tahun, multiple claim, masih bisa di-upgrade kalau mau. Oke. Next ada Lenovo apa lagi? Sudah. Udah cukup. Cukup. Ya, berarti Lenovo mulu perusahaan. Kita pindah merek. Dan ini jadi opsi terakhir, rekomendasi terakhir. Ya. Di harga berapa? Masih di bawah 15. Ini 14.900.000, sekitar tipis. 14,9 juta. Beda 6.000 perak ya. Beda 6.000 perak doang. Kita ada MSI Cyborg 15. Ini yang bawahnya ada transparan gitu ya? Iya, yang translucent gitu ya. Tembus pandang. Tapi di bawah, jadi nggak kelihatan. Iya. itu sempat bingung lah dulu. Ini keren deh, tapi kalau dibalik. Ntar kalau dibalik ntar mirip si Asus. Oh iya betul juga kalau Asus kan ada yang ya. transparan atas tuh. Oh iya. Tapi ini di bawah 15 juta. 15 juta. Apa kelebihannya? Ini ajaib sih. Kenapa? Kita nemu 4060 di sini. Aduh ya sudahlah, selesai. RTX 4060. Susah ini 4060 di sini. 4060 di bawah 15 juta. Iya, benar. MSI punya masalah? Kenapa harganya sampai serendah ini? Nah, itu. Oke. Terus. Hal yang perlu diperhatikan, ini layarnya belum 100% sRGB. Ya, itu kompensatnya. Iya, kompensasi di situ. Terus kamera masih 720p. Ya. Terus poin menariknya, ini beratnya ringan di bawah 2 kg. Ini kayaknya chassis yang sama GF63 Slim ya. Sih, tapi yang ini agak sedikit berat, tapi masih di bawah 2 kilo. Ini 1,98. 1,98. Ya salah timbang jadi 2 kilo. Oke. Terus prosesornya udah Intel Core Gen 13, ini yang 8 core, Core i5 13420H. Ini bukan HX kayak yang tadi. Terus 4060 dia GPU-nya. Ini gaming banget ya. Ini gaming banget sih. Ya 4060 ya udahlah pakai Core i5 aja. Kenceng gitu. Dan penting udah RTX 4060 terus 16 RAM-nya udah 16GB DDR5 dual channel, tapi masih bisa di-upgrade. Masih bisa upgrade ya. Terus layar Full HD IPS 144Hz, 4 zona RGB gaming keyboard masih ada, dan yang ini ada Microsoft Office. Berarti sama kayak ini ya, sama kayak Lenovo ya. Ada Office-nya. MSI udah pakai Office ya sekarang. Iya. Mohon maaf MSI. Agak lupa. Ya, MSI akhirnya ini sudah mulai pakai Office. Iya, benar. Iya, luar biasa nih pilihan-pilihannya memang aneh-aneh sih. Memang ajaib-ajaib ini pilihan-pilihan ya. Ya itu ya memang ya di bawah 15 juta ini sudah mulai banyak yang bikin konfigurasi racikan-racikan yang beda gitu ya. Tiba-tiba ketemu konfigurasi lah kok bisa begini, bisa seharga segini gitu. Dan ya yang mesti dilihat juga bahwa layar itu diganti harganya bisa beda gitu. Bisa beda. Jadi kadang-kadang mesti pilih layarnya mau yang bawah atau yang atas nanti dikurangnya di mana gitu. Iya. Oke, ada lagi. Terakhir tadi ya? Terakhir. Oke, kalau begitu. Nah, buat kalian sendiri pilihan yang mana dari yang 7 ini ya? 7 ini pilihan yang mana? Kalau misalnya pilihan kalian adalah yang lain ya, ada yang lebih bagus atau yang mungkin ya ini juga menarik di harga segini, tulis di kolom komentar. Tuliskan kenapa itu menarik. Jangan tuliskan kenapa ini nggak dipilih gitu ya.
Ini nggak dipilih karena nggak masuk dalam kriteria kami aja. Udah gitu ya. Kriteria kalian kan bisa beda ya. Silakan aja bebas. Tulisnya di bawah ya. Saya pilih yang ini nih, harganya sekian nih, dan yang menarik tuh ini nih. Terus aja gitu ya. Jadi nggak usah baper lah ya. Banyak banget yang baper kalau nggak kepilih, heran saya bilang. Dan ya perlu diperhatikan banget untuk harga ini untuk yang laptop gaming. Ini bisa naik turun. Fluktuatif banget. Fluktuasinya gila-gilaan. Kemarin aja waktu Mas Gatot nyari, dia nggak nemu yang 4060 di 14999 ini. Jadi baru semalam. Baru semalam. Tadi sore sebelum syuting. Sebelum syuting tiba-tiba nemu. Loh, ada. Jadi emang fluktuatif banget. Iya, jadi jangan kaget kalau tiba-tiba mungkin dia naik atau dia turun lagi, nggak tahu gitu ya. Jadi ditelusuri aja. Ini anggaplah sebagai acuan dasar gitu ya. Kenapa kita pilih ini, menariknya di mana gitu kan. Dan ya bisa aja tiba-tiba ada yang lain, apalagi menjelang 12 ya. Bisa jadi yang tadi 10 juta turun di bawah. Itu dia. Jadi apalagi gitu ya. Kalau pakai kupon diskon gitu ya. Ya itu dia makanya bisa jadi gitu ya. Oh ya, by the way, kalau kalian mau lihat bisa beli di mana, satunya bisa lihat cek di bawah itu ya. Ada kita udah taruh di situ juga listnya, kita nemunya ini di mana ya. Benar. Bisa cek di sana dulu juga. Tapi kalau misalnya mau cari yang lain juga masih oke ya. Siapa tahu di store yang sama itu bisa nemu yang lain-lain lagi, atau varian yang lebih cocok lagi gitu ya. Atau mungkin sukanya yang ini lebih asik nih 15,5 juta. Ya iya, belum masuk di sini kalau 15,5 juta. Ini di bawah 15 juta semua gitu. Oke, kalau gitu sampai sini dulu, tapi jangan lupa kita udah pernah bikin rekomendasi yang lain juga. Jadi dilihat juga yang lain kalau misalnya mungkin price range harga kalian tuh enggak di 10 sampai 15 juta. Oke, sampai sini dulu. Sampai jumpa lagi. See ya. Dadah.